you don't forget to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vidi Dewi Lestari. Kali ini kita akan belajar tentang geometri transformasi dengan bab setengah putaran. Nah, nanti aku akan memberikan salah satu contoh soal beserta pengerjaannya secara manual dan GeoGebra. Penasaran? Check it out! Nah, di geometri transformasi setengah putaran, ini adalah satu teorema yang berbunyi andaikan A sebuah titik serta G dan H adalah dua garis tegak lurus yang berpotongan di A, maka setengah putaran dari A sama dengan MG kali MH, di mana MG dan MH ini artinya cermin garis G dan H ya. Nah, di sini aku punya contoh soal. Apabila A min 1,0, tentukan persamaan garis-garis G dan H sehingga B 3,4 berada di G dan setengah putaran dari A sama dengan cermin G kali cermin H. Nah, penyelesaiannya yang pertama diketahui ada titik A yang berada di min 1,0 dan B yang berada di 3,4 yang merupakan elemen G. Kemudian setengah putaran A sama dengan MG kali MH yang artinya G tegak lurus dengan H berdasarkan teorema 7.1. Ketika G dan H tegak lurus, artinya kemiringan G dikali oleh kemiringan H hasilnya adalah negatif 1. Berarti kemiringan G sama dengan 1 per kemiringan H. Nah, persamaan garis G dan H dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu G, Y sama dengan MGX tambah C, sedangkan H yaitu Y sama dengan MHX tambah C, dengan MG adalah kemiringan dari G dan MH adalah kemiringan dari H. Nah, titik potong G dan H berada di A. Artinya A milik G dan H dan B berada di G. Artinya A dan B adalah milik G. Nah, kita bisa mencari persamaan garis G dengan data yang dipunyai yaitu titik A dan titik B. Kita masukkan rumus G sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Lalu kita substitusikan nilainya dari titik A dan titik B tadi, yaitu Y kurang 0 per 4 kurang 0 sama dengan X kurang min 1 per 3 kurang min 1, sehingga diperoleh hasilnya G adalah Y sama dengan X tambah 1. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kemiringan dari garis G adalah 1. Jika kemiringan garis G adalah 1, maka artinya kemiringan garis H adalah negatif 1, karena negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 1. Setelah itu kita bisa mencari persamaan garis H berdasarkan data kemiringan garis H yang diperoleh serta titik A yang merupakan perpotongan dari G dan H, yang artinya A berada di G dan H. Kita substitusikan nilainya sehingga diperoleh persamaan H adalah Y sama dengan min X min 1. Jadi persamaan G yaitu Y sama dengan X tambah 1, sedangkan persamaan H yaitu Y sama dengan min X min 1. Sekarang kita coba dengan GeoGebra. Pertama, kita input titik A yang berada di min 1,0. Nah, telah terbentuk titiknya, kemudian kita menginput titik B yaitu 3,4. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut dengan menggunakan menu line. Nah, artinya garis tersebut adalah garis G.
karena A dan B sama-sama milik G, di mana A merupakan perpotongan G dan H dan B memang berada di G berdasarkan soal. Langsung kita lihat bahwasannya persamaan garis G adalah min X tambah Y sama dengan 1. Nah, kita bisa melihat kemiringan G dengan menggunakan menu slope. Kita langsung klik pada garisnya dan terlihat bahwa kemiringan G adalah 1. Kemudian untuk mencari garis H, kita masukkan nilainya. Jadi berdasarkan kemiringan G sama dengan 1 berarti kemiringan H adalah min 1. Kita masukkan persamaannya Y dikurangi 1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana Y1 itu adalah Y dari A, dari titik A, dan X1 adalah X dari titik A, yaitu min 1. Lalu kita substitusikan Y dikurang 0 sama dengan Y, kemudian min 1 itu kemiringannya G dikali dengan X dikurang X1 itu adalah negatif 1, sehingga diperoleh garis tersebut dan persamaan akhirnya adalah Y sama dengan min 1 kali X tambah 1. Kita bisa pastikan kemiringannya dengan menu slope dan diperoleh kemiringan dari garis H adalah negatif 1. Sekian, terima kasih.